前は邪魔からあいつが扉を開けたの。扉を閉めて鍵をかける。お返しします。ソーダさんのいない世界が私は怖いです。行ってきます。Hello Brovers, beberapa hari yang lalu gue dapat kesempatan untuk nonton filmnya Makoto Shinkai yang baru banget rilis. Judulnya adalah Suzume no Tojimari. Nah kali ini gue akan review sekaligus ngasih first impression gue waktu nonton di hari pertama. Karena itu bioskop hampir full cuy. Menandakan bahwa filmnya ini sangat ditunggu banget ya sama para fansnya Makoto Shinkai. Skor dari gue segini. Dan ini masuk ke dalam kategori film yang sangat gue rekomendasikan untuk ditonton di bioskop. Karena visualnya gokil banget cuy. Dan scoringnya luar biasa mantep. Jadi cocok banget untuk ditonton versi teatrikalnya. Sayang banget kalau misalkan udah rilis di OTT misalkan ya. Karena film-film kayak gini lebih cocoknya di bioskop sebenarnya. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo. Ini dia review spoiler Suzume no Tojimari. And welcome back to Clip on X Review. Oke, pertama kita masuk ke kelebihannya yang gua notice di film ini dulu ya. Pertama, visual. Ini udah trademarknya Makoto Shinkai sebagai James Cameron versi anime cuy. Emang dia tuh spesialis bikin anime dengan akurasi visual yang sangat-sangat nyata anjir. Bahkan beberapa shotnya pun kayaknya kebanyakan diambil dari beberapa spot asli di dunia nyata. Mungkin seperti itu ya. Film ini menyajikan visual magical yang jauh lebih mantep lagi ketimbang Tenkinoko dan Kimi no Na wa. Karena ya wajar kan ya. Zaman udah semakin maju, mungkin mereka pakai teknologi baru untuk membuat visual efeknya. Nah, efek dari makhluk cacing jahatnya itu yang bikin ikut merinding cuy jujur. Plus gue paling suka visual ketika Suzume dan Souta itu mengunci pintunya lagi pakai sebuah kunci yang udah dilengkapi mantra. Sekilas visualnya itu mengingatkan gue dengan spellnya Doctor Strange. Ditambah visual dari lokasi kejadiannya yang dibuat sangat detail sekali, benar-benar ngebuat kita itu ikut larut dalam dunianya. Karena emang durasi film ini lebih panjang sedikit dari Kimi no Na wa dan juga Tenkinoko ya. Jadi mungkin memang sengaja dibuat jauh lebih detail gitu ya biar kitanya tuh larut gitu kan dalam ceritanya karena durasinya 2 jaman. Dari angle-nya pun sangat-sangat mendetail sekali cuy. Sesimpel tiap Suzume itu membuka kunci pintu di rumahnya, pasti adegannya itu close up ke kuncinya. Seolah-olah dari shot tersebut memang dibuat untuk memberitahu ke kita bahwa film ini akan fokusnya ke sosok yang buka pintu yaitu Suzume. Dan pintu itu sendiri yang harus dikunci rapat-rapat, yaitu trauma masa lalunya Suzume. Desain dari tiap karakter juga sangat dibuat natural seperti si kucing atau Daijin, yang dimana dia ternyata merupakan sebuah kunci untuk menahan cacing besar alas kayak gitu, yang keluar dari berbagai macam pintu, dan pintunya tuh kayak ada banyak gitu cuy. Pada film ini terdapat banyak reka adegan yang cukup jenius yang membuat para penonton langsung paham walaupun sang tokoh yang ada dalam adegan tersebut tidak menyatakan apapun. Berikutnya yang sangat ternotis di film ini adalah OST-nya atau scoringnya ya. Kayaknya nggak lengkap ya kalau Makoto Shinkai nggak ngajak Radwimps atau Redwimps gitu ya cara nyebutnya. Untuk ngebuat OST proyek mereka gitu. Karena kan Radwimps sendiri bisa dibilang udah sangat melekat dengan identitas filmnya Makoto Shinkai. Pada film kali ini mereka membawakan lagu dengan judul sama yaitu Suzume. Bedanya mereka featuring dengan Toaka. Asli ini lagunya bikin merinding banget cuy kalau dipaduin sama adegan film yang visualnya gila sih benar-benar jadi penyejuk hati sih. Apalagi pas adegan yang menjelang final battle gitu. Kalau di Dolby Atmos mantep banget cuy asli kerasa. Sebagus itu OST-nya. Untuk musik, waktu si cacing muncul juga sangat kerasa cuy. Hawa magicalnya tuh kental banget lah. Berasa kayak benar-benar masuk ke dalam dunianya aja. Radwimps ini sepertinya ya emang diciptakan untuk bekerja sama dengan Makoto Shinkai. Karena lantunan yang mereka buat sangat relate dengan film Makoto Shinkai yang emang identik dengan hal-hal mistik atau magical dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian hal yang bagus di film ini adalah plot dan pacing ceritanya. Ya,
Kali ini plotnya masih menggunakan yang sama sebenarnya, seperti Tenkinoko dan Kimi no Na wa, di mana ada seseorang yang punya garis keturunan magical ataupun orang tersebut sakti lah gitu ya. Kemudian ketemu dengan karakter lain yang sedikit bertolak belakang dengan sifat si main karakter dan dia sedang mencari jati diri lah ceritanya. Kurang lebih seperti itulah plot yang dihadirkan. Gak terlalu berbeda jauh dengan dua film sebelumnya, tapi yang terlihat atau terkesan beda banget itu adalah pacing ceritanya yang emang diubah dari template Kimi no Na wa dan Tenkinoko. Kalau kalian perhatikan pasti sadar sih, di film Suzume ini pacing cerita di awal tuh bener-bener satset banget cuy. Gak dikasih napas banget buat pendalaman karakter. Nah, karena si Suzume dan Souta ini akhirnya berkelana kesana kemari kan buat nutup pintu. Jadi emang filmnya kan road movie. Nah akhirnya momen itulah yang dimanfaatkan Makoto Shinkai untuk pendalaman si main karakternya. Jadi kayak dibalik gitu aja sih sebenarnya ya. Kalau Kimi no Na wa dan Tenkinoko itu kan pelan-pelan banget gitu ya pas di awal. Agar para penonton tuh mengerti dulu tentang sifat dan latar belakang tiap karakter gitu. Sedangkan di film ini Makoto Shinkai seolah-olah sudah paham bahwa penontonnya ini lebih ngejangkau yang jauh lebih luas gitu ya ketimbang dua film sebelumnya sih. Makanya dia mungkin sengaja untuk membuat filmnya itu sedikit lebih ringan dengan langsung masuk ke konflik di 10-15 menit pertama ya. Agar para penonton langsung tertarik aja gitu mungkin sama masalah bencana alam yang terjadi. Sekarang kita masuk ke dalam kekurangan-kekurangan yang ada di film ini. Sebenarnya kekurangan di film ini tuh nggak banyak ya. Masih sangat masuk akal sih sebenarnya kenapa bisa ada kekurangan tersebut gitu. Pertama itu adalah karakter. Ya, karakter di film ini yang berkontribusi besar hanya Suzume, Souta, dan dua kucing dajal yang bandalnya teh minta ampun ya tak berdua. Padahal sebenarnya jika kalian nonton itu ada banyak cuy karakter yang sempat membantu Suzume dari segi tumpangan, makanan, tempat tinggal dan lain-lain. Tapi ya udah karakter tersebut hanya sebatas numpang lewat dan terkesan kayak diciptakan untuk memudahkan ceritanya aja gitu sebenarnya ya. Padahal sebenarnya ada banyak potensial dari karakter yang cuma numpang lewat itu. Contoh misalkan si ibu-ibu yang punya bar. Dia cuma ngasih tempat tinggal sama makanan kayak gitu kan. Cuma kayak diciptakan cuma buat ya biar si Suzume ini gak mati kelaparan aja gitu. Padahal sebenarnya dia bisa kasih wejangan gitu kan ke Suzume. Karena kan Suzume ini kayak kabur gitu kan sebenarnya dari rumah. Nah sebenarnya akan lebih bagus lagi tiap karakter yang numpang lewat yang gue bilang tadi ini dapat adegan yang setidaknya membuat kepribadian Suzume jadi lebih dewasa lagi gitu. Dan itu mungkin saja bisa berefek pada aksi akhirnya itu pas pertarungan kaiju si kucing suram tadi. Kemudian ada satu karakter yang kerasa disia-siakan gitu aja ya. Yaitu temennya Souta, namanya tuh Serizawa. Tapi untungnya pas menjelang akhir scene dia dapat porsi yang lumayan aja gitu untuk mencairkan suasana gitu kan. Kekurangan berikutnya itu adalah ada beberapa hal yang agak susah dijelaskan pada film ini seperti endingnya. Jadi kan endingnya tuh kayak semacam paradoks gitu kan. Tapi sebenarnya bikin bingung sih. Karena kalau Kimi no Na wa kan paradoksnya tuh jelas ya. Konsepnya itu butterfly effect paradox kan. Nah kalau di sini tuh predestination bukan, bootstrap juga bukan. Jadi kayak semacam looping gitu aja, tapi kayak nggak berawal gitu. Bang, tapi kan Makoto Shinkai emang biasa bikin ending kayak begitu ya. Iya gue ngerti, tapi perlu lu ingat bahwa film-film Makoto Shinkai sebelumnya itu walaupun ngebingungin juga, tapi tetap ada sedikit petunjuk gitu. Biar jadi teori-teori dari para fansnya. Sedangkan di film ini masih agak gimana gitu, kayak nanggung aja. Kayaknya setidaknya gitu ya, Makoto Shinkai butuh waktu 10-15 menit tambahan untuk menutup beberapa plot hole yang terjadi pada ending filmnya itu. Gitu sebenarnya ya menurut gua. Lebih kayak kurang panjang aja sedikit aja gitu. Kayak dipanjangin 10-15 menit kayaknya udah cukup deh itu. Tapi ya balik lagi menurut gua seperti yang gue bilang tadi itu ya, kekurangan yang gue sebutkan ini hanyalah kekurangan yang minor gitu ya. Jadi bukan yang berakibat fatal gitu ke filmnya. Tetap masterpiece kok ini filmnya cuy.
Cocok banget ditonton sama keluarga atau pacar atau sendiri pun juga sangat cocok cuy. Karena film Makoto Shinkai itu kayak semacam bentuk healing tanpa harus liburan. Musiknya enak, visualnya ciamik, plotnya menarik, emosionalnya dapat. Overall skornya udah gue cantumkan di awal video tadi. Next akan ada penjelasan ending dari film ini karena memang ini menarik banget sih. Tungguin aja pokoknya. Jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya. Gue Klepon X pamit undur diri.